ini saya akan membacakan sebuah cerita dengan metode membaca nyaring. Nah, di sini saya sudah memiliki bukunya teman-teman. Buku ini menceritakan tentang penjaga Goa Tasur. Buku ini ditulis oleh Kabini dan diilustrasikan juga oleh Kabini. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Seekor laba-laba muda baru tinggal di Gua Tesur. Di pintu gua, banyak serangga yang lewat. Sepertinya gua tersebut sangat cocok untuknya. Setiap hari laba-laba muda belajar mendiri. Ia rajin berlatih membuat sarang. Pagi harinya, sebelum matahari terbit, laba-laba muda mulai berlatih. Ia bertekad untuk segera bisa membuat sarang. Hingga suatu siang, kerjaan kerasnya pun membuahkan hasil. Sarang yang ia buat cukup rapi. Alhamdulillah, selesai juga, cetus laba-laba muda gembira. Laba-laba muda memandangi sarangnya. Sayang cukup bagus. Gumannya pasti akan banyak makanan yang terjaring di jaringnya. Sepanjang hari, laba-laba muda menunggu sarangnya. Serangga-serangga yang berterbangan di pintu gua pun terjaring oleh sarangnya. Tiba-tiba, dua orang lelaki berjalan tergesa-gesa menuju gua. Mereka sepertinya sedang menghindari sesuatu. Lalu, tanpa sengaja, sarang laba-laba mereka terobos. Laba-laba muda amat gusar menyaksikan hal itu. Sarang yang susah payah dibuatnya rusak seketika. "Jangan!" teriak laba-laba muda. Laba-laba muda pun menatap sarangnya yang telah koyak. Lalu ia berteriak dan menangis. Tetapi kedua orang tersebut tidak memperdulikannya. Tak lama kemudian, datanglah sepasang merpati. "Assalamualaikum," sapa mereka. "Waalaikumsalam," balas laba-laba lesu. "Kenapa kau bersedih, wahai laba-laba?" tanya merpati jantan. Laba-laba pun menjawab, "Sarangku dirusak oleh kedua orang laki-laki," jawab laba-laba muda. Merpati pun memberitahukan kepada laba-laba, "Ya, tadi malam aku melihat mereka. Mereka adalah Nabi Muhammad dan sahabatnya. Mereka sedang dikejar oleh orang-orang kafir." Laba-laba muda sangat terkejut mendengar penjelasan merpati. Dia menyesal karena telah bersikap tidak ramah. "Astagfirullah, aku telah berkata kasar," ujarnya. Sepasang merpati dan laba-laba kini mulai bingung. Kenapa Rasulullah dan Abu Bakar harus bersembunyi di Gua Tesur? Gua ini kan mudah terlihat dari pemukiman penduduk Mekah. Orang-orang kafir pasti bisa melihatnya. Akhirnya mereka pun memikirkan cara untuk menjaga pintu gua. "Insya Allah pasti ada caranya," ujar merpati jantan. Ketiga binatang itu pun telah menemukan cara untuk menyelamatkan Nabi Muhammad dan sahabatnya. Masing-masing membuat sarang di pintu gua. Dengan adanya masing-masing sarang, mereka berharap orang-orang kafir dapat terkecoh. Sepanjang malam, laba-laba dan sepasang merpati bekerja dengan giat. Meski lelah, mereka terus bekerja demi melindungi dua manusia yang mulia. Akhirnya, laba-laba dan merpati selesai membuat sarang. Merpati betina langsung bertelur di sarangnya dan mengeraminya.
Pada siang hari, kelompok orang kafir mendatangi gua Tesur. Wajah-wajah mereka terlihat sangat garang. Merpati dan laba-laba sangat takut melihat orang-orang itu, tetapi kecintaannya kepada Rasulullah membuat mereka berusaha tetap tenang. Salah seorang menghampiri pintu gua. Ia mengamati sepasang merpati, kemudian gantian mengamati sarang laba-laba. Kalau Muhammad ada di dalamnya, sarang merpati ini pasti rusak dan sarang laba-laba ini pasti koyak, ujarnya. Orang-orang itu pun kemudian sepakat bahwa di dalam gua itu tidak ada siapa-siapa. Kemudian mereka pun meninggalkan gua Tesur. Merpati dan laba-laba bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, mereka pun sudah pergi, ujar laba-laba senang. Berkat pertolongan Allah, kita bisa menjaga Nabi Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar, ujar merpati jantan. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan tentang penjaga gua Tesur. Di sini kita dapat mengambil hikmahnya, teman-teman. Barang siapa yang meringankan beban dan kesulitan orang mukmin, maka Allah akan melapangkan kesulitannya di akhir kelak. Barang siapa yang memudahkan orang lain, Allah juga akan memudahkan urusan